Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasruddin TV. Kali ini kami sharing lagi mengenai proses penebaran bibit udang windu dan ikan bandeng. Nah, sekarang kita sudah lihat tampilan yang ada di video ini. Ini proses penjemputan atau pengantaran ya. Jadi saya menjemput bibit udang dan ikan beserta bahan-bahan yang lain, dan kemudian yang mengantar ini salah satu motoris andalan kita. Nah, ini dia orangnya agak jangkung. Jadi kalau dilihat orangnya agak jangkung, nah itulah dia, mirip-mirip dengan saya. Nah, speed yang digunakan itu speed hijau. Nah, speednya karena tadi sempat nyangkut ya, mesinnya sempat nyangkut atau kandas. Jadi speednya dimatikan, kemudian ditongkang. Ditongkang itu maksudnya dinaikin ekornya supaya tidak nyangkut di bawah, tidak kandas. Nah, ini proses pengangkutan bibitnya. Yang kita angkut ini bibit udang windu dan ikan bandeng. Nah, jumlahnya ada sekitar, ini sebutannya karung ini koli. Jadi kalau misalnya satu karung itu satu koli, jadi kebetulan isinya 3 karung jadi 3 koli. Nah, ini kita angkut lagi bahan lainnya seperti kapur. Nah, kita juga pesan kapur untuk pengapuran dasar. Nanti kita akan tebar kapur sebelum kita tebar bibit udang atau bibit udang dan bibit ikannya. Nah, kebetulan yang kita pesan pada kesempatan kali ini, kita pesan 3 kapur. Dan oke, karena semua kapurnya sudah terangkut, nah, kita titip pisang. Jadi kita sudah minta diantarkan bibit, kapur, nah, kemudian kita titip lagi pisang sama motoris andalan kita ini. Nah, oke, sekarang motorisnya sudah kembali dan langsung kita lansir atau kita bawa bibitnya ke tempat yang akan kita tempati untuk tebar. Nanti silahkan sahabat-sahabat sekalian simak proses tebar benurnya atau tebar bibitnya. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat sekalian yang belum pernah menyaksikan bagaimana proses tebar bibit udang windu dan ikan bandeng. Nah, sekarang kita sudah kita sudah mulai untuk menebar bibit udang windu dan bibit ikan bandeng. Yang pertama perlu kita ambil itu adalah kapur. Nah, di sini kita ambil kapur sebanyak lebih kurang, mungkin di situ ada sekitar 7 atau 8 kilo ya, kurang lebih 8 kilo, karena nanti kapur ini akan kita tabur terlebih dahulu ya di tempat yang akan kita tempati lepas bibit. Nah, sekarang bibitnya sudah kita keluarkan dari kantong karung ya, dari karung lah ya. Jadi nggak usah ribet deh. Nah, ini yang pertama kita lepas tuh bibit ikan bandeng. Tapi sebelum kita lepas, kita adaptasi suhu dulu. Jadi sengaja kita keluarkan dari karung tanpa kita buka terlebih dahulu. Jadi kita apungkan seperti ini beberapa menit, kita diamkan sambil kita cek-cek bibit ikannya. Ya, alhamdulillah di dalam ada satu-satu ya, hanya satu-satu yang mati ya. Jadi ini alhamdulillah ini bibitnya termasuk sehat, jarang ada yang mati. Nah, setelah kita apungkan, kemudian kita buka kantong plastiknya seperti ini, kita jejer. Jadi ini kita adopsi caranya dari YouTube Lopez Hasan. Nah, ini kita buka semuanya ya sambil kita apungkan. Kita buka dulu dalam rangka adaptasi masih ya, adaptasi suhu, kemudian adaptasi kondisi air. Jadi nanti sementara kita apungkan seperti ini dalam keadaan terbuka, air dari tambak itu perlahan kita masukkan ke dalam kantong bibit. Nah, supaya nanti bibitnya bisa pelan-pelan beradaptasi atau menyesuaikan keadaan, karena keadaan atau kondisi di dalam kantong bibit ini berbeda dengan kondisi air yang ada di tambak. Baik itu dari sisi suhu ya, suhunya berbeda karena di dalam kantong plastik relatif lebih dingin. Kemudian kadar garamnya juga beda, kemudian kadar asamnya juga beda. Jadi itulah gunanya kita adaptasi. Nah, sekarang kita lanjut untuk adaptasi bibit udang. Nah, ini tadi ada satu, sengaja kita buka dulu untuk melihat bagaimana
kondisi bibit udangnya, dan alhamdulillah bibit udangnya ini termasuk yang saya lihat ini tenang ya, agak tenang ya. Biasanya bibit itu agak agak gerak, agak liar gitu ya. Nah, sekarang kita sudah apungkan beberapa menit ya untuk melakukan, kita harus melewati proses adaptasi suhu. Nah, adaptasi suhu seperti ini kita apungkan beberapa menit ya. Kemudian setelah kita apungkan beberapa menit, kemudian secara keseluruhan. Nah, jumlah bibitnya yang akan kita tebar ini sekitar 100.000 ya. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan jumlah yang hidup ya, atau angka hidupnya, katakanlah angka hidupnya itu bisa bisa maksimal di sini ya. Karena kita sudah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan angka hidupnya banyak yang hidup ya, angka hidupnya bagus, kemudian pertumbuhan udangnya juga bagus, kemudian kita juga sudah lakukan proses adaptasi. Jadi hal-hal yang bisa mendukung proses menuju kehidupan yang bagus terhadap bibit ini sudah kita lakukan. Kita juga sudah berdoa, kita sudah lakukan adaptasi, kemudian kita juga sudah kapur. Tadi ini kondisi air tambah sekitaran akan kita tepati tebar bibit ini sudah kita kapur ya. Nah, kita kapur terlebih dahulu, kemudian sebelumnya juga 2 hari sebelumnya kita sudah tebar bakteri atau M4. Setelah beberapa saat kita diamkan atau kita lakukan proses adaptasi baik itu suhu dan kondisi air. Nah, sekarang kita cek dulu udangnya dan bisa kita lihat sama-sama bagaimana udang ini dia relatif lebih gesit ya, beda dengan waktu baru datang agak diam gitu ya, agak kalem. Nah, sekarang sudah lebih gesit. Nah, berarti siap untuk ditebar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.